Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Tiara. Dan ini lanjutan dari 2 video sebelumnya dengan materi bagaimana menggali kreativitas dan inovasi dalam berbisnis. Kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan sangat penting bagi mereka yang baru memulai bisnis dari nol. Meskipun memiliki arti yang berbeda, kreativitas dan inovasi saling berkaitan, terutama dalam bisnis. Jadi, apa ya jawaban dari pertanyaan apa sih makna kreativitas dan inovasi dalam bisnis? Kreativitas memiliki 2 aspek penting, proses dan manusia. Proses yang berorientasi pada tujuan dirancang untuk mencapai solusi terhadap masalah. Manusia adalah sumber daya yang menemukan solusi. Prosesnya tetap sama, tetapi pendekatan yang digunakan mungkin berbeda. Satu pebisnis dengan pebisnis lainnya akan memiliki metode dan strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Metode dan strategi inilah yang menentukan hasil akhir. Semakin kreatif mereka memanfaatkan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil mereka dapatkan. Namanya juga dunia bisnis ya teman-teman. Ilmu dan pengetahuan kita harus terus update terkini untuk tahu perkembangan pasar dan konsumen. Di video sebelumnya, aku udah ngebahas tips memulai bisnis dan bagaimana menemukan ide yang kreatif dalam berbisnis. Nah, yang namanya ide, kan setiap orang memiliki ide yang berbeda-beda. Dan dalam menentukan ide bisnis pun kalian harus mendapatkan ide yang menarik dan bermanfaat. Tapi gimana sih caranya untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif dalam menemukan ide-ide tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Kreatif sendiri memiliki arti menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kalau inovatif itu menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. 2 hal ini yang menjadi kunci banget buat kalian para wirausahawan. Wirausahawan itu kan pionir ya dalam bisnis yang harus memiliki sifat dan motivasi yang tinggi serta penanggung resiko yang dapat melihat visi ke depannya. Dan mungkin dengan tips ini akan berguna untuk mendorong kreativitas dan inovatif kamu dalam menemukan ide bisnis. 1. Berempati pada permasalahan target pasar. Dalam bisnis, gak cuman hanya mengejar keuntungan, tapi kita juga harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memecahkan permasalahan mereka, yaitu dengan memberikan solusi. Nah, kalian bisa mulai berempati dengan mempertanyakan hal-hal berikut. Siapa target pasar kamu? Apa yang target pasar kamu pikirkan atau ekspektasikan? Seperti apa lingkungan mereka? Bagaimana perilaku mereka? 4 pertanyaan itu bisa kamu lakukan dan tanyakan pada diri kamu dalam membantu dan menemukan ide bisnis kamu. Yang kedua, lakukan brainstorming. Setelah mengikuti jawaban-jawaban tadi, kalian bisa lakukan sesi brainstorming untuk memunculkan ide dari jawaban sebelumnya. Bisa kamu lakuin sendiri atau dengan beberapa orang dari tim kamu untuk menuliskan ide-ide mereka pada saat sesi brainstorming. Yang ketiga, selalu update dengan tren. Perkembangan internet pada era sekarang memberikan kemudahan bagi kita. Kita bisa mencari segala sesuatu yang ingin kita ketahui, termasuk kita pun dengan mudah mengamati apa yang sedang tren saat ini. Kamu bisa mengamati tren yang terjadi melalui postingan sosial media yang viral, hashtag populer yang ada di Twitter, postingan Instagram yang masuk di bagian explore, video populer di YouTube, dan yang lainnya. Untungnya apa sih kita tahu tren itu? Tentunya dengan tren, kita bisa mengetahui apa yang sedang banyak dicari oleh banyak orang. Bukannya tren hanya mendatangkan kesuksesan yang tidak bertahan lama. Itu tergantung gimana kita ngegunain tren tersebut. Yang keempat, berpikir out of the box.
Banyak loh bisnis atau ide bisnis yang bertebaran. Jadi kamu harus bikin ide kamu itu yang berani beda, yang bakalan jadi ide out of the box dan bisa jadi peluang bisnis inovatif kamu dan bisa kamu kembangin jadi keuntungan loh teman-teman. Yang kelima, lihat dari sudut pandang orang lain. Seringkali bisnis nggak berkembang karena terlalu fokus pada satu perspektif aja. Hal ini ngebuat kita sulit untuk memikirkan dan menemukan solusi dari sebuah masalah. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada suatu masalah, cobalah untuk mencari perspektif orang lain. Dengan cara ini, kreativitas dan inovasi kamu bisa lebih kedorong dan diasah. Jadi penting loh buat tahu perspektif orang lain. Yang keenam, berkolaborasi dengan orang lain. Berkolaborasi dengan orang lain dapat bermanfaat dalam menghasilkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. Bertukar pikiran dengan orang lain dapat memberi kamu beragam ide dan memperluas pemahaman kamu tentang ide tersebut. Yang ketujuh, selalu update teknologi. Teknologi dan internet merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Teknologi dan internet dapat digunakan untuk menggali ide-ide baru yang nantinya dapat dimasukkan ke dalam operasional bisnis. Ini sama cara yang aku bilang untuk mengikuti tren itu ya teman-teman. Itu dia tadi 7 poin yang bisa buat kalian jadi kreatif dan inovatif. Tapi manfaat apa sih yang kita dapat dari kita harus punya pikiran kreatif dan inovatif dalam bisnis? Nah, manfaat-manfaat itu yang pertama, kamu dapat memiliki nilai jual yang unik atau USP. Menjadi bisnis yang kreatif dan inovatif memungkinkan kamu untuk menemukan unique selling point atau USP atau keunggulan dari produk atau jasa yang kamu tawarkan. USP ini adalah alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau jasa dari bisnis kamu yang kamu punya. Untuk dapat menentukan USP ini, kamu harus melakukan riset pasar terlebih dahulu dan mencari tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat saat ini. Dari data yang valid dan didapatkan dari riset pasar, nantinya kamu bisa gunain data ini buat ngembangin inovasi dan ide baru menjadi sebuah bisnis yang dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, kamu bisa bersaing dengan banyaknya kompetitor. Persaingan bisnis kan sangat ketat ya. Dan ini nggak hanya berlaku untuk perusahaan besar, bisnis kecil seperti kegiatan startup atau bahkan pedagang-pedagang kecil pun juga menghadapi tingkat persaingan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang ketat, semua pelaku bisnis harus menjadi pemikir kreatif yang dapat menentukan ide-ide baru. Selain itu, mereka perlu berinovasi untuk dapat menemukan solusi baru yang tidak ditawarkan oleh kompetitor mereka. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Jika para pebisnis kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnisnya, maka hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan penjualan. Bagaimana peningkatan penjualan bisa terjadi? Sebagai contoh, seorang pebisnis membuka toko yang hanya bisa dikunjungi oleh warga sekitar. Namun, setelah bekerja sama dengan berbagai mitra yang menawarkan layanan pengiriman jarak jauh, pelanggan yang tinggal di daerah lain juga dapat membeli dari warung tersebut, sehingga penjualan meningkat. Nah, itu dia tadi contohnya. Yang keempat, menciptakan terobosan baru. Inovasi memiliki manfaat yang penting bagi bisnis. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencari hal-hal baru yang belum pernah ditawarkan oleh pelaku industri lain, yang tentunya saja dapat bermanfaat bagi semua orang, atau setidaknya bagi sebagian besar masyarakat setempat. Yang kelima, menarik minat konsumen. Manfaat terakhir yang dapat dirasakan dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam kegiatan wirausaha adalah meningkatnya minat konsumen. Konsumen pasti menginginkan sesuatu yang unik atau baru dari bisnis, Kak. Karena mereka akan selalu ingin membeli produk dan jasa yang terbaru. Salah satu cara kreatif yang bisa kamu lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan kegiatan promosi, seperti memberikan hadiah tertentu. Siapa sih yang gak mau dapat voucher atau cashback atau hadiah-hadiah tertentu? Kegiatan promosi ini merupakan cara yang umum dilakukan oleh para pebisnis untuk merancang jenis hadiah yang mereka dapat berikan pada konsumen.
Dengan demikian, jika kamu tertarik untuk memberikan hadiah yang unik agar konsumen tertarik membeli produk atau jasa yang ditawarkan pada kamu, kamu bisa melakukan itu tadi, hal-hal inovatif yang baru aja aku sebutin. Jadi konsumen bisa balik lagi nih ke bisnis kamu. Nah, sangat menguntungkan bukan? Dan ingat untuk selalu memiliki sifat percaya diri dan motivasi yang tinggi. Jangan takut mencoba hal baru, fokus dan optimis, ubah pola pikir kamu jadi growth mindset, dan yang terakhir, berani untuk mengambil resiko. Itu dia tadi materi singkat tentang bisnis dari 3 videoku. Semoga bermanfaat dan see you in another next video. Terima kasih yang telah menonton video ini.